wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wal salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyiral sadat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus pimpinan majelis taklim kaum ibu Masjid Darul Abrar Al-Mukarramah, Ibu Ustadzah Hajah Rahmani bersama keluarga serta para pengurus, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita. Ibu-ibu, kita balik dulu dah ke Syarhul Qo'am. Syarhul Qo'am di masalah. Kan ada kurung tuh, kurung masalah. Syarhul Qo'am banyak makan. Ketemu masalah. Udah. Pengen ulang lagi deh dikit. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darini amin radhiyallahu ankum. Masalah jika ditanya orang akan dikau apa kadar makan yang dipuji oleh syarak dan apa kadar makan yang dicela oleh syarak, maka jawab olehmu bahwa kadar makan yang dipuji oleh syarak itu 3 derajat. Pertama, derajat as-siddiqin, yaitu yang terlebih tinggi, bahwa menyampaikan mereka itu atas memakan sekedar yang menguatkan atas ibadah kepada Allah Ta'ala. Kedua, bahwa ia memakan pada hari semalam setengah mud, yakni setengah daripada seperempat gantang fitrah. Demikianlah yang diadakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan daripada beberapa jamaah daripada sahabat radhiyallahu anhu, karena makan mereka itu pada tiap-tiap 7 hari 1 gantang fitrah gandum daripada syair. Syair itu gandum, ibu-ibu. Ketiga, bahwa ia makan pada sehari semalam itu 1 mud, yakni seperempat gantang fitrah, dan memakan yang lebih daripada ini yaitu keluar daripada orang yang menjalani akan jalan kepada Allah Ta'ala lagi dicela oleh syarak. Jadi ibu-ibu, makan juga ada batas ukurannya, ada batas kadarnya. Ibu, ini namanya juga hidayatus salikin. Hidayatus salikin itu adalah menceritakan tentang kehidupan para ahli sufi. Jadi kalau ahli sufi itu dia lebih memikirkan kepentingan akhiratnya daripada kepentingan dunianya. Malah ibu-ibu ahli sufi itu nggak mementingkan dunianya. Kalau kita jadi ibu-ibu manusia itu ada 3 tingkatan. Ada awam, ada zuhud, ada warok.
Ada apa Bu? Awam, zuhud, warok. Ini warok paling tinggi nih, ahli sufi nih, yang dipikirin akhirat. Nyampe nggak? Agak. Agak nyampe ibu-ibu kemarin nih ke warok. Kalau zuhud ibu-ibu mudah-mudahan kesini nih ke zuhud kita. Jangan awam ya. Kalau zuhud itu ibu-ibu paro-paro. Dunia iya, akhirat iya, tapi cenderung meningkatkan derajatnya menuju ke akhirat. Enggak stuck ke separuh-separuh. Jadi berusaha naik ke atas. Kemudian awam itu ibu-ibu orang secara umum yang dipikirinnya makan mulu. Ya, yang dipikirinnya makan melulu. Kan kita lagi ngomongin banyak makan. Jadi ibu-ibu ada 3 tingkatan. Kadar makannya seperti apa ibu-ibu? Yang dipuji oleh syara ada 3. Kadar makan itu kadar makan yang dipuji oleh syara dan kadar makan yang dicela oleh syara. Jadi ini kita pengen tahu nih Bu. Kira-kira takaran makan kita sehari semalam itu yang terpuji itu yang seberapa? Yang tercela itu seberapa? Untuk diri sendiri. Pertama derajat siddiqin. Nah ini yang paling cakep nih Bu. Siddiqin. Siddiqin itu apa sih Bu? Dia bukan sekedar jujur. Ya. Bukan sekedar jujur tapi mempercayai, membenarkan apa saja yang disyariatkan oleh Allah. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu ibu-ibu dapat gelar As-Siddiqnya waktu Nabi pulang dari Mi'raj. Semua pada rame ribut. Tidak mungkin Nabi itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma memakan waktu 3 jam. Enggak cerita naik ke atas langit Bu. Belum cerita naik ke atas langit. Baru cerita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa doang. Yang pada saat itu menempuh perjalanan dengan onta harus 6 bulan. Ini cuma 3 jam. Semua rame, nggak mungkin, ya nggak percaya. Atas kata Nabi kita, kata Sayyidina Abu Bakar ketika mereka ngadu kepada Sayyidina Abu Bakar, jangankan kayak begitu, yang lebih dari itu, kalau yang mengucapkannya Nabi, maka aku akan percaya. Ternyata benar kan? Bukan cuma sampai Masjidil Aqsa, tapi sampai ke atas langit sana. Coba kalau sampai diceritain sampai sono, apa lagi? Ya, tambah ini ibu-ibu. Yang tadinya beriman aja jadi goyang. Yang tadinya udah kuat imannya jadi setengah-setengah. Yang tadinya kurang imannya jadi murtad. Gara-gara ibu-ibu mendengar, itu namanya mujizat ya Bu ya. Ibu-ibu siddiqin ini subhanallah ibu-ibu. Makanya ibu-ibu manusia itu ada yang siddiqin, anbiya mursalin ya. Siddiqin itu masuk ke anbiya mursalin. Bu, kita kan udah belajar di sini nih. Kalau pakai bahasa Indonesia saya suka susah. Sekarang kalau saya assalamualaikum nih Bu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum ya malaikatul muqarrabin. Assalamualaikum assalamualaikum ya anbiya mursalin. Assalamualaikum ya syuhada al marzuqin. Assalamualaikum ya auliya sholihin. Assalamualaikum ya ma'syarul jin ma'syarul jin al Islam gitu. Jadi jin Islam. Jadi waktu kita nengok ibu-ibu kita salami itu Bu. Jadi makhluk yang ada di bumi ini pertama ada malaikat al-muqarrabin.
Siapa malaikat muqarrabin? Malaikat yang dekat kepada Allah. Mereka nggak bisa kita jangkau nih. Mereka nggak makan nih Bu. Ya. Terus ya anbiya wal mursalin. Ya, para nabi nih yang kita salami ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu akhir hayat kita dengan kita menyebut-nyebut malaikatul muqarrabin, anbiya mursalin, mereka akan menjemput kita. Amin. Ya. Anbiya tadi apa? Anbiya mursalin. Kemudian ibu-ibu siapa lagi yang kita salami? Assalamualaikum ya auliya salihin. Ayat syuhada al-marzuqin. Ya, syuhada al-marzuqin. Para orang-orang yang mati syahid yang diberikan rezeki. Orang yang mati syahid ibu-ibu, mereka belum masuk ke dalam surga. Sekarang udah masuk ke dalam surga belum? Belum. Tapi mereka udah menikmati makanan surga. Ya, marzuqin. Kemudian yang keempat ya ma'syarul jinnil Islam. Assalamualaikum ya ma'syarul jinnil Islam. Assalamualaikum assalamualaikum wahai kaum jin Islam. Ibu-ibu, ini makhluk-makhluk Allah yang benar-benar jadi panutan, bukan panutan kita, maksudnya yang memang Allah jadikan makhluk pilihan, manusia pilihan ya, kalau yang manusianya nih Bu. Karena apa ibu-ibu? Karena saya udah cerita nggak apa-apa ya. Saya suka nggambarin dulu malaikat waktu Allah mau menciptakan kita ini, malaikat nggak setuju Bu. Ya, malaikat nggak setuju. Inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ya Rabb, ya Allah, mau menciptakan makhluk yang kerjaannya cuma berantem melulu, yang kerjaannya cuma mau main bunuh-bunuhan melulu, yang kerjaannya mau musuhan melulu, mau merusak alam ini? Iya enggak Bu? Manusia kayak begitu nggak sifatnya? Iya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami udah ibadah terus kepadamu, sudah bertasbih terus kepadamu, memujimu, nggak berhenti-berhenti. Mau ngapain lagi? Menciptakan yang namanya makhluk yang kerjaannya nanti cuma mau merusak. Coba ibu-ibu. Oh iya ya, kemarin udah diceritain sama saya ya. Oh yang katanya itu ya Allah, itu pohon-pohonan. Ya Allah ibu-ibu, itu gunung yang tadinya cakep jadi gundul. Ya dikikis sampai erosi, sampai ya buatan siapa Bu? Buatan manusia. Apa kata Allah? Qala ana a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian nggak tahu. Maksudnya apa nih? Allah mau ciptain 4 ini nih Bu. Anbiya mursalin, ya kan? Kemudian Allah menciptakan anbiya mursalin manusia enggak? Manusia. As-siddiqin, al-marzuqin manusia bukan? Manusia. Auliya is-solihin, wali-wali yang soleh. Mudah-mudahan kita jadi orang yang termasuk, walaupun nggak termasuk syuhada marzuqin, nggak termasuk anbiya mursalin, tapi mudah-mudahan kita menjadi auliya is-solihin. Ya, wali-wali yang soleh. Bu, wali-wali yang bukan yang bertapa, Bu, bukan ya. Kita ini wali-wali itu apa sih Bu? Orang-orang yang bertanggung jawab terhadap syariat agama Allah gitu Bu. Nah jadi ibu-ibu nih lagi ngomongin siddiqin. Siddiqin itu ibu-ibu makannya seperti apa? Makannya cuman sekedar buat ibadah. Enggak sampai kenyang berarti ibu-ibu. Belum kenyang udah berhenti. Hah? Boro-boro. Kenyang nambah. Ibu, coba deh rasain deh. Kita makan nih. Kita makan. Terus nambah, selera kita beda enggak? Beda. Ya, beda. Makanya ibu-ibu kita kalau makan seukuran aja. Pasin aja, jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit
kurang. Nanti pas giliran mau nambah hilang selera. Oh nggak tahu deh ibu-ibu mah ya. Kalau saya begitu. Karena apa? Karena punya keluhan penyakit ini ya. Tapi kalau enggak, saya kenapa saya ngomong kayak begitu? Kalau bapak beda makannya. Bapak senangnya makannya dikit gitu. Jadi bukan nambah itu, ya nambah lah gitu ya. Centok dikit, dikit gitu. Setengah centong gitu ya, ngerti centong ya? Sedikit centong, terus nanti nambah lagi gitu. Paling kalau ditemenin. Banyak. Ya ibu-ibu, ya Allah, sampai setua ini Bu, ternyata saya belum sadar jadi istri yang baik ya. Baik. Jadi istri yang ya, mungkin Bapak itu pengen nasihatin saya, tapi melalui apa kata Ustadz Abu Hanifah, kalau kita mau jadi istri yang soleh, kalau suami makan temenin, nah gitu tuh. Ya, jadi suruh ditemenin, kata Bapak nih. Jadi sekarang ibu-ibu jadi udah setua ini baru sadar kalau suami itu pengen ditemenin makannya. Jadi misalnya nih saya lagi sholat, mana ibu-ibu bapak nih Bu, kalau bangun malam kagak ngebangunin, kalau mau makan kagak manggil-manggil. Jadi pas gini krotek aja nih ya, nggak dengar ada krotek di dapur, saya buru-buru baru zikir gini ya, misalnya mau sholat sunnah, belum sholat sunat nih, baru assalamualaikum, ngendar ketrek, saya langsung bangun tuh Bu, langsung bangun. Oh Bapak udah sambil apa pakai mukena, saya duduk situ. Kata Ustadz Abu Hanifah, kata Bapak, walaupun nggak makan temenin gitu, walaupun kita nggak mau makan nih, yang penting ditemenin. Sekarang begitu jadinya Bu saya. Udah kak lewat. Dulunya begitu enggak, yang penting. Jadi ibu-ibu barangkali secara umum kayak begitu Bu. Cuman suami, kalau ibu-ibu mah udah solehah Bu ya. Kalau ibu mau udah solehah, saya yang belum solehah maksudnya. Sekarang ini saya ceritain gitu. Jangan sekarang udah kagak saya, udah saya temenin. Bu makan Bu, ambil sendiri. Gitu. Habis orang ambil sendiri, Lah sendiri. Iya, cuman yang saya susah apa Bu? Kalau bikin kopi kata Ustadz Abu Hanifah nih, saya bingung nih, masih bingung. Kalau kopi bikinin, kopi jangan dari air dispenser. Masakin pakai air mendidih beda rasanya. Saya diem aja. Jadi sampai sekarang belum saya laksanain itu. Nyeduhin kopi kagak ngerti nyeduh kopi kayak gimana. Udah setua ini ibu-ibu. Iya, belum pernah. Jadi Bapak kalau mau ngeteh nyeduh teh sendiri. Kalau mau ngopi sendiri gitu. Ya, nah, pikir saya ada dispenser gitu. Harus dilayani. Saya kagak nanya gimana nih ya, mestinya ya. Pelan-pelan gitu ya. Ya sudah ibu-ibu, jadi itulah siddiqin. Kedua, bahwa ia makan pada hari semalam. Ini yang kedua nih, yang tingkatan 2. Dia berarti bukan siddiqin. Kita pengen tahu adanya di mana nih kita nih. Pada hari semalam setengah mud. Bu, 1 mud itu berapa? Bu, liter. 1 mud itu takaran ngapain kita? Ngapain ya? Bayar apa? Bayar apa? Bayar fidyah. Berarti ibu ukuran 1 mud udah tahu berapa? 1 liter. Ibu nih, misalnya gini, ibu head, udah selesai headnya. Terus, kan kadang-kadang nanti 6 hari udah selesai. Tahu-tahu keluar lagi, ya kan gitu. Pas 6 hari, memang selalu 6 hari mandilah ya. Terus bapaknya minta nih, diturutin nih Bu. Ternyata abis minta, kita ke kamar mandi keluar, nggak apa-apa. Tapi bayar mud gitu ya. Kalau dikit setengah mud, kalau banyak 1 mud. Murah nggak?
Murah, cuma 1 liter. 1 liter berapa duit? 13.000 ya. Ibu beramal deh 13.000. Tapi jangan cerita-cerita. Ya, saya bayar mod buat jangan. Udah kelewat kan? Udah kelewat. Ini mana kagak kelewat? Kan ada di Yuyun tuh. Mudah-mudah ya. Ada umur yang di bawah 50 enggak? Banyak, kan dia itu. Iya. Kalau enggak bolong Aji Yuyun mah enggak. Udah 50-an ya? Udah 60. Udah 60. Ngaku aja. Ya. Jadi ibu-ibu 1 hari 1 malam makannya setengah mud, setengah liter. Ada nggak setengah liter kita sehari semalam makan? Ah, nggak ada. Nggak yang nggak nyampe. Alhamdulillah. 1/4 gantang. Bu, gantang itu ibu-ibu sok. Kalau orang kampung 1 gantang 1 liter. Ini gantang di sini 1 sok. 1 sok itu 3,5 liter. Ibu-ibu tadi ukuran mud ya. Ukuran mud itu buat ukuran fidyah. Kalau ukuran sok buat bayar zakat fitrah. Zakat fitrah berapa? 3,5 liter. Jadi 1/4 dikali 3,5 liter berapa? 60. Jadi memang 1 liter. 3,5 liter bukan 3,5 kilo ya? Bukan. Demikianlah yang diadakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Seperti itu makannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan daripada beberapa jamaah daripada sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum, karena makanan mereka itu pada tiap-tiap 7 hari 1 gantang fitrah daripada syair. Jadi seminggu itu 3,5 liter ibu-ibu. Dikit banget ya. Ibu-ibu 1 liter berarti 7 liter lah. 7 liter. Kalau 1 hari seliter. Oh enggak, ini kan ngomong setengah liter. Iya benar. Ya, tadi kan 1/4. Jadi seharinya setengah mud itu berapa? Setengah liter. Berarti 7 harinya. Jadi ibu-ibu katanya kalau kita punya beras jangan dihabisin sama sekali ya. Hah? Nggak boleh katanya ya. Air, beras, garam, jangan habis. Iya, kemarin itu kan saya lagi cerita masalah apa gitu. Jadi ada 3 nih yang nggak boleh dihabisin. Beras. Ya. Lah kalau kotor. Apanya kotor? Lah kan udah ditempayan. Kayak kutu. Ini. Diketek. Kirain di tempayan. Ada tempayan. Ya, saya mah di tempayan. Ibu langsung dari toren ya? Ih, geli banget. Langsung dari toren. Torennya kagak dicuci-cuci kan? Iya. Hah? Oh, beda ya? Toren ada yang ngendep ya? Oh iya. Oh, lubangnya di atas ya? Agak atas gitu. Kalau misalnya gini nih toren nih ya, kan kosong ya. Ini kan banyak kotoran di bawah. Kan pas giliran airnya ngucur, dia kayak kita Bu. Misalnya di kolam nih ya, misalnya udah pada banyak kotoran. Pas giliran kita kucurin kan dia keluar, dia kan naik itu kotorannya. Kayak begitu nggak? Enggak, Toren kita. enggak. Saya mah bayanginnya begitu. Ih, geli banget minum makan pakai air toren. Makanya saya mah punya tempayan.
kecuali ya buat masak yang lain. Buat lucu segala macam. Sudah ibu-ibu, udah. Bu masih dengerin nggak? Kayaknya lagi masih pada ngobrol aja. Ya, jadi ibu-ibu 7 hari itu satu gantang. Satu gantang itu satu sok. Satu sok itu 3,5 liter. Berarti satu harinya setengah liter. Setengah liter kali 7, 3,5 liter benar. Ya. Ngapain sih itu ya? Apa itu orang? Ibu-ibu itu kalau orang Arab, orang Saudi, orang Arab sana bukan beras ya, gandum. Ibu-ibu kalau yang punya penyakit gula beli rotinya roti gandum, jangan roti terigu. Saya juga tahu kata ibu-ibu, kawan juga saya kata ibu-ibu. Iya deh. Terus ibu-ibu dibanding roti terigu sama roti gandum, enak roti gandum. Mahalan juga kan ya. Tuh ya. Jadi ingat-ingat sekarang coba kita perhatiin makan kita. Kayaknya lebih deh 1,5 liter. Makannya sehari 3 kali berarti. Tuh kalau segitu tuh berapa apa itu? Itu mah ada 1,5 liter. Itu ada 1,5 liter itu, Bu. 1,5 liter 5 piring ya. Oh, berarti kita nggak sampai 1,5 liter ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu ada yang enggak? Ada yang makannya sehari 5 piring enggak? Ada yang makannya 6 piring? Ya Yuyun itu makannya 6 piring dia. Katanya kan tadi nambah. Iya. Ibu-ibu makan nasi itu nggak patokan lauknya enak. Anak sekarang bukan patokannya nasi. Malah ibu-ibu makan nasinya dikit, lauknya banyak. Iya. Jadi kalau kata Haji Yun bilang tergantung lauknya, enggak juga. Iya. Nah dulu Haji Yuyun apa? Jangan makan ikan banyak-banyak, cacingan. Nasinya aja banyakin, gitu. Kita dulu, ya. Ibu-ibu begitu nggak dulu? Suruh makan nasi yang banyak. Kalau sekarang anak-anak nggak mau, Bu. Ya, pengennya diet ya. Lauknya 1 biji sendiri ya. Yang ketiga, ibu-ibu, bahwa ia makan pada sehari semalam itu 1 mud. Ini nih, model-model kayak ibu-ibu nih. Kalau tadi yang kedua itu Sayyidina Umar takarannya 1,5 liter 1 hari. Nah, kalau yang model-model kayak kita, bukan kita yang udah tua, kita yang masih pada muda, bahwa ia makan pada sehari semalam itu 1 mud, 1 liter, yakni seperti 1/4 gantang fitrah, dan memakan yang lebih daripada itu, yaitu keluar daripada orang yang menjalani akan jalan kepada Allah Ta'ala lagi dicela oleh syarat. Jadi kalau ada orang yang makan nasi melebihi 1 liter sehari, ini sendirian, Bu. Banyak ya sendirian, bukannya 1 liter rame-rame, bukan. 1 liter sendirian. Kalau sampai ada orang saking gembulnya sehari semalam makannya 1 liter, itu masih dalam batas wajar. Tapi kalau udah melebihi daripada 1 liter, maka itu adalah cara makan orang yang dicela oleh agama. Nah gitu, nggak boleh. Kalau makan jam 7 pagi, makan lagi jam 7 malam untuk makan obat, enggak banyak lah. Iya. Sehari 2 kali. Ibu-ibu makannya kagak sampai 1,5 liter. Lontongnya ada lontong di situ.
nggak makan lontong. Makannya makan gorengan. Gorengan ada karbohidrat di situ, ada terigu. Ibu-ibu bisa-bisa 1 liter sehari. Terus beli serabi, terus beli cucur, terus beli apa lagi? Beli lupis, ya 1 liter lah itu sekali. Nah, beli gemblong, iya, katanya 1/2 liter, kagak nyampe, nasi doang. Apa? Kagak makan gemblong, kagak makan cucu. Nggak doyan kagak ada Bu, kalau ada doyan Bu. Ibu-ibu, ternyata syara itu, ibu tahu syara? Agama. Aturan agama itu ibu-ibu diterapkan oleh pihak kesehatan. Jadi kalau orang udah kayak model-model kita nih, udah tua nih, ibu jangan banyak makan, gitu kan ya? Terutama dari karbohidratnya itu, karbo-karboannya. Ya sudah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan kelihatannya ibu-ibu sepele nih Bu, remeh ya. Apaan sih ustazah ngomongin makan gitu, mendingan ngomongin sholat. Nah ibu-ibu kekenyangan juga makan jadi sholatnya males. Jadi kan ibu-ibu buat supaya menjaga harkat martabat kita, yang harus kita pelihara apa Bu? Mulut sama farji kan? Mulut, makanya puasa itu ibu-ibu menjaga apa? Puasa menjaga martabat kita. Menjaga martabat kita dengan apa ibu-ibu? Dengan menjaga mulut bawah, mulut atas. Mulut atas makan, mulut bawah deh ibu-ibu, mulut bawah bisa aja ibu lagi head pakai suaminya pakai make ibu-ibu segala. Nggak boleh. Iya. Ya. Ibu tahuan suruh itu nggak boleh pacaran, ibu pacaran. Itu berarti nggak jaga farji ibu. Tapi kan saya nggak nyampe menjurus ke sana. Walaupun nggak nyampe menjurus ke sana, ibu-ibu itu udah ke sana. Ya. Jadi ibu-ibu jaga ini, jaga bawah. Jaga bawah ya Bu ya. Insya Allah. Karena ibu-ibu nih kita punya suami suka pada rada-rada agak mual sama istrinya. Iya. Dari tadi menang mulu. Ya. Sambil nungguin untuk nasi belum selesai. Udah selesai. Ya sudah, ibu-ibu berbahagia. Ya Bu ya. Ibu sering ketemu orang laki kan? Sering. Ngaku lagi. Bukan orang laki suami, bukan. Iya. Di jalanan banyak kan? Iya. Hati-hati ya Bu ya. Iya, hati-hati. Senyum mah boleh. Ya ibu-ibu ya Allah, jaga kita ibu ya Bu ya, jaga kehormatan kita ya. Ibu-ibu. Ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan kita dipelihara Bu. Ya dipelihara. Ibunya sekarang nih pada pintar-pintar, jadi lakinya pada takut sama ibu-ibu. Ya, iya.
Ya Allah, lakinya pada takut. Ibu berani sama orang laki. Ya Allah, ngeri dah Bu. Ya, ngeri. Ibu-ibu yang nggak punya suami, kalau mau nikah ibu ya. Bu, ibu kalau mau nikah. Yang nggak punya suami, yang punya suami jangan, nggak boleh. Yang nggak punya suami mau nikah jangan pacaran. Jangan pacaran. Jangan bangga dari jadi janda kalau pacaran. Jangan. Ya sudah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, kita banyak ujiannya nih perempuan ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Bu, kalau ada yang nikah jangan dikata-katain ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang masih muda itu ya, saya mau udah kelewat semua udah. Ya, tinggal nikmatin aja di depan.